Tawallah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil muallif wa masyayikhina sayulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman nafa'alana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Ya, mana lagi ya? Aku tak ingat pada hari ini ngajian si Anu cuma datangnya. Sini ya, apa dia? Fahayhata la yarju madahu manirtaqa ruqiyya waliyil mulki. Fahayhata, maka jauh, la yarju, tidak akan mengharap, madahu, akan kesudahan mulianya ilmu, tidak mengharap manirtaqa, orang yang tinggi dan naik, ruqiyya waliyil mulki, orang yang naik dengan naiknya penguasa kerajaan. Jadi orang yang sudah sampai kepada kemuliaan memiliki kerajaan itu tidak akan mengharap kesudahan mulia ilmu. Artinya orang yang berkecimpung di dalam kerajaan, orang yang sudah mempunyai kekuasaan, tidak mengharap akan kesudahan mulia ilmu, sebab dia sudah orang yang tinggi,
orang yang dihormati oleh rakyatnya. Tidak ingat lagi dia akan kemuliaan ilmu. Wa ilal kanaibi, kanaib jam'u kanibah, wahiyal askar, wa jumlatu la yarju bisigati ikhbarin wa maknahu insya. Wa ilal kataibi saumli alaikum ba'da ma fihi wa ilal kanaibi, dan kepada sejumlah tentara. Orang tadi sudah memiliki kerajaan dan tentara, sudah habis. Dia punya kerajaan, punya tentara banyak, jauh akan mengharapkan keutamaan ilmu. Itu kebanyakannya, tapi sebagian kecil. Kalau sekarang ada juga, sekalipun dia sudah memiliki kerajaan, menguasai tentara, tapi masih dia itu mengutamakan ilmu. Nah, ada, kalau yang jadi pemimpin itu aulia Allah. Saumli, aku akan imlakan, aku akan diktikan, aku akan tuliskan alaikum, atas kamu, ba'da ma fihi, akan sebagian barang yang ada di dalam ilmu, daripada kebaikan-kebaikan ilmu akan aku tuliskan sebagian. Pasma'u, dengar olehmu. Papi hasrin an zikri kullil manakibi, dan pada membatasi daripada menyebutkan tiap-tiap kebaikan ilmu, ya, wa huwan nuru, dan dia kebaikan ilmu tadi yaitu an-nuru, cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Kullan nuri, cahaya, tiap-tiap cahaya. Artinya cahaya yang benar-benar cahaya ilmu itu. Yahdi, yang memberi petunjuk, itu ilmu, anil ama, daripada buta mata hati. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang bisa memberi petunjuk kepada hati yang buta. Dzul jahli, Zu'adul jahli marad dahri bainad dayahibi, jam'u ghaihab wa huwa dzulmah. Ghayahibi itu pandayahibi, ghayahibi.
Wadul jahli, dan orang yang jahil, orang yang bodoh. Marad dahri, pada berlalu masa dan zaman. Bainal gayahibi, di antara gelap. Gayahib jam'u gayhab wa huwa dzulmah asyadidah, gelap yang sangat. Jadi orang yang bodoh di antara masa tadi, antara gelap yang sangat. Wa dzirwatus sama tahmi manil taja ilaiha. Huwa ilmu. Nah, ilmu itu azirwatu, zirwah itu puncak, asama yang tinggi. Asama betitik itu sinnya. Tahmi manil taja'a ilaiha, memelihara akan orang yang berlindung kepadanya, orang yang berlindung kepadanya. Zirwah aliyah, puncak yang tinggi. Kalau berlindung kepada puncak yang tinggi, orang tadi akan terpelihara. Kalau umpama banjir, kan tempat berlindung ke tempat yang tinggi. Nah, ilmu itu adalah merupakan tempat yang tinggi. Jadi siapapun itu memerlukan tempat yang tinggi. Wayamsi aminan, dan dia akan jadi aman, orang yang aman. Finnawaibi, pada bencana-bencana. An-nawaib bisadaid, bencana-bencana kesulitan. Bihi, dengan dia ilmu. Bihi, dengan dia ilmu. Yanjun nasu, nunnya tambah itu yanju, bukan yanjuna. Yanjun nasu, selamat manusia. Fi ghafalatihim, ya. Wan nasu, padahal manusia tadi. Fi ghafalatihim, pada lupa mereka, pada keadaan lupa mereka, maka akan selamat, ya, orang yang berlindung dengan ilmu tadi. Bihi, dengan ilmu. Yartaji, dengan ilmu mengharap
seseorang tadi al-amna, ya, mengharap akan selamat daripada adab neraka. Dengan ilmu mengharap selamat seseorang yang berilmu. Warruhu bainat taraibi, padahal roh berada di antara tanah. Rohnya sudah berada di dalam tanah. Walhal anna ruha baina idhami sadri fi halin naz'i minal badan bihi yasfa'ul insan man raha asian. Bihi yasfa'ul insan man raha asian ila darkin niran. Dan dengan ilmu, bihi dengan ilmu, yasfa'ul insan memberi manfaat oleh manusia. Dengan ilmu bisa memberi manfaat, bisa memberi syafaat. Syafaat itu pembelaan atau pertolongan. Manaraha asian, akan orang yang pergi hal keadaannya maksiat, ila darkin niran, kepada lapisan neraka. Orang yang berjalan karena maksiat menuju neraka itu bisa dengan ilmu diberi syafaat, diberi pertolongan. Orang yang punya ilmu bisa menolong, bisa memberi syafaat. Jadi yang memberi syafaat tadi pertama Nabi, ya, kemudian syuhada, salihin, ya, ulama-ulama bisa memberi syafaat kepada orang yang maksiat. Neraka itu syarril awaqibi, sejahat-jahat kesudahan, sejahat-jahat kesudahan, yaitu neraka. Paman ramahu, barang siapa yang menuntut akan ilmu, ramal ma'ariba kullaha, dia menuntut akan hajat, kullaha, semuanya hajat. Dengan menuntut ilmu itu seseorang berarti menuntut sekalian hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu berarti dia menuntut semua hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat yang dikandung oleh ilmu tadi, menuntut ilmu. Kalau dapat ilmu maka akan tercapai hajat dunia dan hajat akhirat. Kalau nuntut dunia, hanya dunia yang dapat, ya. Tapi kalau menuntut ilmu agama, artinya dapat dunia, dapat akhirat. Waman hazahu, barang siapa, hazahu ay ahatahu wa jama'ahu, barang siapa yang
mengumpulkan akan ilmu. Wa man hazahu, siapa yang menghimpunkan akan ilmu, qad haza kullal matalib, berarti dia telah menghimpunkan akan semua tuntutan, ya, setengah tuntutan dunia didapatnya dan setengahnya lagi tuntutan akhirat didapatnya. Semua tuntutan ternyata tuntutan dunia akhirat, hajat dunia, hajat akhirat. Kalau orang berilmu dapat semua, ya. Nah, haza kullal matalib huwa al mansibul ali. Huwa bermula ilmu itu, ya, al mansibul ali, kedudukan yang tinggi, ya. Ayah sahibal izhija, wahai orang yang mempunyai akal. Idza niltahu, apabila engkau mendapatkan akan ilmu. Idza niltahu, apabila engkau mendapatkan akan ilmu. Hawana bipautil manasibi, maka dia akan menganggap remeh akan keluputan pangkat-pangkat yang lain. Pangkat yang lain dia tidak dapat, tapi dia dapat ilmu. Nah, keluputan tadi pangkat itu rasanya ringan saja kalau sudah orang tadi berilmu. Kalau sudah berilmu itu datang, ya, nang punya pangkat-pangkat datang. Presiden datang, itu tuan guru sekumpul. Presiden datang, presiden yang sangat berwibawa, Presiden Soeharto, itu 5 kali minta beliau datang, mendoakan. 6 kali minta, tapi kada pernah datang beliau karena ibunya. Kalau aku pergi, kata beliau, keluar dari Kalimantan, ibu aku menangis. Jadi biar presiden beliau kedahera, ada apa-apa tidak dihormati oleh presiden, tapi namun ibu, tidak bisa beliau meninggalkan ibunya. Sebab kalau beliau meninggalkan ibunya, ibunya menangis. Tidak mau wali-wali tadi orang tuanya menangis, kada mau. Ya. Jadi janganlah sampai orang tua menangis. Ya. Saya dulu itu kalau yang saya suka lagi dulu itu kaligrafi, suka cuman, tapi hobinya ada di sana, cuma suka, ya. Jadi hari Senin hendak sudah pakai pakaian sekolah, hendak pergi. Kata bapak, tolong saya ke sawah. Saya bilang hendak pergi sekolah. Jadi dia nanya, sekolah untuk apa? Kata dia. Sekolah tuh untuk apa? Terus saya buka pakaian sekolah, langsung pakai pakaian ke sawah. Nah, dia nanya gitu cuman, sekolah untuk apa?
Artinya sekolah untuk taat sama orang tua. Begitu tuh aku memaham lah. Itu cuman. Tapi kalau dia ada perlu, dia sakit sama sakit. Sembahyang tuh sudah salah sudah. Ya, sembahyangnya pun tidak bisa lagi tegak duduk. Kami perhatikan rakaatnya sudah kadepas lagi sudah. Ya sakit betul. Ya, cuma kami orang susah kada berduit lah. Jadi hendak berobat tuh. Di dalam nih sudah apa nih? Ya sakitnya tuh di dalam. Sudah ya sakit betul lah. Sudah ada yang busuk di dalamnya sudah. Itu masih kau hendak pergi sekolah lah kata dia. Ya, kalau tinggalkanlah. Saya ada apa-apa tinggalkan. Sekolah. Jadi kalau dapat ilmu ringan, yang pangkat itu tidak apa-apa. Fa in fatakat dunya wa tibu naimiha, dan jikalau engkau luput daripada engkau oleh dunia, artinya engkau tidak bisa memiliki dunia, dan enaknya luput tidak dapat pula kenikmatan dunia. Fagammit maka pejamkanlah olehmu akan mata. Sudahlah, jangan memperhatikan kalau tidak dapat dunia dan kenikmatan dunia. Fa innal ilma, karena bahwasanya ilmu khairul mawahibi, sebaik-baik pemberian Allah adalah ilmu. Sudah dapat ilmu, jangan dipikirkan susah dunia, pejamkan sajalah mata. Biarlah orang kaya, tapi kita kaya dengan ilmu. Jangan jangan memperhatikan itu. Sebab ilmu itu adalah sebaik-baik pemberian Tuhan. Tidak apa-apa yang dunia tidak dapat, tapi pemberian Tuhan yang terbesar kita dapat. Wa unsittu li ba'dihim idza ma'tazza du ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi fakam tibin yafuhu wala kamiskin wa kam tairin yatiru wala kabazin. Wa unsitu li ba'dihim, aku dilakukan ya daripada sebagian ulama. Idza ma'tazza du ilmin bi ilmin, apabila mendapat kemuliaan oleh orang yang mempunyai ilmu, mendapat kemuliaan bi ilmin dengan ilmu, fa ilmul fiqhi aula bi'tizazi, maka ilmu fikih lebih utama dengan mendapat kemuliaan. Nah, ya, karena ilmu fikih menjelaskan hukum-hukum syariat, maka mulianya ilmu, sebab mulianya yang diketahui. Mana yang diketahui? Yaitu hukum-hukum Tuhan. Nah, maka orang yang ahli fikih itu utama mendapat kemuliaan. Ilmu-ilmu yang lain dia mulia. Nah, lebih utama lagi ilmu fikih. Tapi ilmu fikih mesti dibarengi dengan ilmu tasawuf.
Ini setengah daripada ilmu tasawuf. Ilmu kita ini ta'limul muta'alim, ini sebagian daripada ilmu tasawuf. Fakam tibin yafuhu wala kamiskin. Ya, berapa banyak minyak wangi yafuhu yang semerbak, tapi wala kamiskin, tidak semerbak seperti minyak misik, minyak kasturi. Nah, ya, yakni bau minyak misik lebih mulia dan lebih wangi daripada sekalian minyak wangi. Minyak misik, minyak kasturi itu asalnya daripada butir kijang. Apa butir itu apa? Butir. Bahasa Indonesia apa butir? Hah? Butir ya. Nah, iya, butir kijang itu butir. Nanti dia begaru tuh di pohon, jatuh, dibelah, itu ada minyak misik di dalamnya tuh sangat wangi. Ya, mungkin di daerah Arab sana, di sini tidak barangkali. Nah, itu kan kering kan, tanahnya kering kalau jatuh ke tanah. Nah, diambil. Itu raja-raja yang membeli itu raja-raja. Sekarang aku udah tahu juga yang mahal tuh, udah susah beli yang mahal minyak wangi. Ya. Apalagi minyak wangi di tempat aku tuh banyak banget minyak wangi dikasihi orang cuman. Nah, ada yang sekali ngasih 4 tiko. Jadi betirit di situ. Jadi kita tahu kok harganya minyak wangi. Harga apa namanya nih? Gula, dia tahu juga aku berapa harganya gula. Belum sempat habis ada lagi datang gula. Hah. Beras sudah tahu aku harga beras. Baru semalam aku belikan orang beras. Belikan orang, bukan beli untuk aku. Beras aku hendak aku bagikan sudah bubuk sudah. Ya, sudah bubuk dah. Jadi kada mau belikan ke orang. Kalau untuk sendiri tidak apa-apa lah dibuangnya. Barulah aku tahu harganya. Dibagi orang. Itu pun baru dibagi-bagi. Kalau kada dibagi-bagi, banu semua. Nah, jadi kau udah tahu harganya beras. Kalau pisang nih taruh saya pisang ya. Dari mana-mana lah pisang datang. Karena dibagi-bagi cuman kita kehabisan pisang. Iya, tadi kalau dapat ilmu datang semua. Hendak pisang ada pisang. Hendak itu kalau musim nang kuini itu dari mana-mana kuini datang. Wa kam tairin yatiru wala kabazin. Kabas ada burung bas. Nah, ya tidak ada burung yang terbang itu seperti burung bas. Ini jarang ketemu apa. Nah, apa burung bas? Aku ini ada sahabat mutalaah apa nggak bisa meriksa burung bas. Jarang ketemu burung bas ya.
jenis elang. Ya, burung jenis elang, burung bas. Jadi berarti terbangnya ya, laju terbangnya itu burung elang. Tidak ada burung yang lain seperti burung elang. Itu perumpamaan. Wa unsittu li ba'dihim, dan aku dilagukan ya daripada syair sebahagian ulama. Al-fiqhu anfasu syai'in anta zakhiru. Bermula fikih yaitu anfasu syai'in, paling indah sesuatu. Anta zakhiruhu, yang bermula engkau yaitu zakhiruhu. Zakhiruhu ay jami'uhu, menghimpunkannya. Jadi sebaik-baik lagi ilmu yang engkau himpunkan itu adalah ilmu fikih. Man yadrusul ilma lam tadrus mafakhirahu. Man yadrusul ilma ayyam mayyaqra'ul ilma. Barang siapa yang mempelajari akan ilmu, lam tadrus, ya, jangan engkau mempelajari mafakhirahu, ay lam ta'af walam tazal madam makari al ilmu wadarishu. Man darasa durusan idza afa wa huwa minal babi al awal lazim wa muta'addid. Barang siapa yang mempelajari atau membaca ilmu lam tadrus mafakhirah, janganlah dia mempelajari mafakhirahu, yang bagus-bagusnya ilmu saja. Fajtahid li nafsika ma asbahta tajhaluhu, maka bersungguh-sungguh bagi diri engkau akan barang yang jadilah engkau tajhaluhu, tidak mengetahui akan dia. Barang yang tidak engkau ketahui akan dia, maka bersungguh-sungguh menuntutnya. Ya, hay fajtahid wa hasil li nafsika ma sirta tajhaluhu, bersungguh-sungguhlah ya, engkau menghasilkan, mendapatkan barang yang engkau tidak ketahui. Fa innal ilma iqbalun ay sa'adatun, bahagia. Ilmu apa awal ya? Fa awalul ilmi, awal ilmu, iqbalun ay sa'adatun, bahagia. Wa akhiruhu, dan akhirnya ilmu juga bahagia. Awalnya ilmu bahagia, akhirnya ilmu juga bahagia. Wa kafa biladzatil ilmi,
wa kafa bilazzatil ilmi ay wa kan tadi kafa lazzatul ilmi, mencukupi oleh lazatnya ilmu, wal fiqhu wal fahmu da'iyan wa ba'isan lil akili ala tahsilil ilmi wa qad yatawalladu yahsulul kaslu minal balghami warutubat. Cukuplah kelezatan ilmu, wal fiqhi dan fikih sebagai kemuliaan dan kebesaran, kemuliaan yang khusus, ilmu dan fikih tadi. Wal fahmu da'iyan dan bermula paham, yaitu mengajak, waba'isan dan mendorong, lil akili bagi orang yang berakal, ala tahsilil ilmi atas menghasilkan ilmu, wangkad yatawalladu ayah sulul kaslu, kadang-kadang timbul malas, minal balgami daripada balgam. Balgam itu dahak ya. Warutubatul hasilatu fil badan min kasratit ta'am, dan kelebihan yang datang dari badan, min kasratit ta'am sebab banyak makan, banyak minum, banyak dahak itu kada pahapalan. Wa tariqu taqlilihi, bermula jalan menyedikitkan balgam tadi, jalan menyedikitkan dahak, yaitu taqlilut ta'am, menyedikitkan makan ya, supaya jangan banyak dahak, itu dikurangi makan. Kila ittafaqa sab'una nabiyan, sepakat 70 orang nabi ya, ala anna kasratan nisyan min kasratil balgam, sepakat 70 nabi ya, sepakat 70 nabi mengatakan ala anna kasratan nisyan, atas bahwasanya banyak lupa itu min kasratil balgam, daripada banyaknya dahak. Wa kasratal balgam, dan banyak dahak, min kasrati syarbil ma, sebabkan banyak minum air. Wa kasrata syarbil ma, dan banyak minum air, min kasratil akli wal khubzi ya, al yabis keliru. Wa kasrata syarbil ma min kasratil akli, dan banyak minum sebab banyak makan. Nah, karena banyak makan lalu banyak minum ya, banyak minum lalu banyak dahak, banyak dahak lalu pelupa. Nah, jadi banyak makan, dia makan tuh kenyang menurut syara ya. Perut kita ini 18 jengkal, usus kita 18 jengkal, jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Itu kenyang menurut syara. Kalau kenyang menurut kebiasaan ini tak kehendak lagi
tendak lagi makan, nah, itu baru kenyang. Padahal aturan di stop supaya mudah bernapas. Nah, udah kenyang ya. Nah, jangan payah bernapas, langsung hendak tidur lagi. Wal khubzul yabisu, bermula roti yang kering, yaitu yakta'ul balgham, memutuskan atau menghilangkan akan balgham tadi ya. Balgham. Wa kadza akluz zabib, demikian pula ya memakan anggur kering, alarriki ya atas liur, yakta'ul balghama, atas liur artinya ya dimakan gitu, nah masuk ke mulut, itu bisa menghilangkan balgham juga. Tapi wala yukthiru, jangan memperbanyak, minhu, daripada akli zabib. Zabib tuh anggur kering. Anggur kering tuh kismis ya. Nah, hatta la yahtaja ila syarbil ma, hingga tidak berhajat ia kepada minum air. Jadi jangan banyak-banyak memakan anggur kering tadi. Sebab kalau banyak memakan anggur kering, itu berhajat kepada minum air. Fayazidul balgham, maka menambah ya. Nah, banyak makan zabib tadi, banyak makan kurma anggur kering tadi, itu menambah al balghama, akan dahak. Jadi kalau banyak makannya banyak minum tuh. Nah, malah itu menambah dahak ya. Wasiwak yuqallilul balgham, dan bermula siwak yaitu menyedikitkan akan dahak. Menyedikitkan akan dahak siwak. Aku ini apalagi dan disiwak, giginya paculan ya. Jadi megangnya begini ha, megang siwak itu banyak lah, siwak maka bisa megangnya. Nah ini 3, nah ini di atas, nah ini di atas 3, gini nah jepitnya, nah ya. Nah kalau ini benjer lah, jadi sampai di tengah ya. Nah baru di bawah sampai di tengah, baru di kiri pelan, nah baru sini, nah baru di sebelah dalam, baru di lidah, baru di langitan. Nah, banyak ya masih waktu cuma dia tahu caranya. Wa yazidu, dan menambah siwak fil hifdi, di dalam hafalan. Wal fasahati, dan kepasihan, bicara fasih. Fasih itu terang jelas. Fa innahu sunnatun saniyatun ya, sesungguhnya siwak yaitu sunnah yang tinggi. Nah, sunnah Rasul yang tinggi ya. Nah, fa innahu sunnatun saniyatun ay rafi'atun, yang tinggi, mardiyatun, lagi yang diridai. Tazidu, menambah sunnah tadi, fi sawabis shalah, pada pahala salat. Kalau salat bersiwak katanya itu 70 ya, 70 kali daripada kada bersiwak. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Quran. Bersiwak ya Quran kah, baca kitab kah. Dan ini Banjar ya saya baca kitab bersiwak dulu.
Nah, dan memudahkan keluar roh. Wa kadzalika al-qai'u ya kan? Wa kadzalika al-qai'u yuqallilul balgham warutubat wa tariqu taqlilil akli anta amulu bi manafi maqillatil akli. Wa kadzalika demikian pula al-qai'u itu muntah ya. Al-qai'u muntah, yuqallilul balgham menyedikitkan akan dahak, warutubati dan basah-basah yang ada di dalam badan tadi. Wa tariqu taqlilul akli dan cara menyedikitkan makan yaitu at-ta'ammulu memperhatikan fi manafi'i qillatil akli pada manfaat sedikit makan. Wahia manfaat sedikit makan as-sihhatu yaitu sehat. Kan kalau disedikitkan makan sehat. Wal ifatu dan menjaga daripada yang haram kalau sedikit makan. Kalau banyak makan itu bisa menarik kepada memakan yang haram. Wal isar dan mengutamakan orang lain. Jadi bisa kalau makan dikurangi, bisa lebihnya itu dikasihkan dengan orang. Aturannya sekali memasak kurangi segenggam masuk ke wadah ya. Nanti sekali memasak kurangi segenggam. Cukupnya berapa makan tadi? Kurangi segenggam. Nanti sampai segentang kasih mina. Oh, ada macam itu tuh. Ada Saleh adik Ustaz ya Haji Ahmad Ghazali, ada Saleh ya namanya ya. Saleh sarjana ekonomi tuh. Berjual apa? Nasi. Anda tahu lah. Tahu. Itu dari rumah sakit apa namanya? Puskesmas ya. Parigempong deh. Turunan Jalan Mbah. Nyimpang ke kiri ada orang berjual berjual nasi gemuk, nasi pengarangnya nih nasi minyak ya, nasi minyak itu Saleh adik Ustaz Kiai Haji Ahmad Ghazali, adiknya tuh dulu sekelas dia berdua tuh ya, aku pernah melajari dia. Cuma pernah melajari, kalau alim beliau lama di Mekah dia ya, 25 tahun barangkali dia di Mekah. Kalau saya mondok 4 tahun sudah 40 tahun aku balik dah. Banyak lagi ada yang pelajari itu ada diajarkan belum ada. Aku belajar 13 kali duduk itu mau 15 tahun, padahal 15 hari 13 hari aku belajar, diajarkan 15 tahun belum hatam lagi ya. Orang ngaji kilatan ini 10 kali duduk paling ya, selesai hatam saya langsung minta izin ngajar ya sama kiainya. Kalau Fathul Qarib 11 kali duduk cuman
Itu berapa tahun baru hatam aku belajar itu di 11 kali duduk belajarnya. Jadi 4 tahun, tapi banyak kitabnya habis. Mengajinya kitabnya banyak. Hatam. Ngaji kilatan. Kalau saya muslim tuh sekitar sebulan lah. Hatam ya. Kalau di luar entah berapa tahun tuh baru hatam. Isar itu mengutamakan orang lain. Kalau sedikit makan bisa, tadi dikurangi segenggam. Itu tadi tuh jam saleh tadi tuh. Pokoknya tapi hendak jangan beli dari kita tuh. Soalnya kalau aku beli, ada bebejeran kesian loh. Ada bebejeran kalau aku beli kita. Mau jual kue tuh. Aku beli 5.000, dikasihnya saling banyak kan, ya kok ada untung lagi, mau jual. Marah hanya hendak ngasih. Situ ada orang berjual dengan asal aku beli di situ bubur, ada bayaran cuman pindah kok ke lain, ada bayaran jadi lain kayak apa? Itu kalau orang mengasih, mungkin orang menyangka aku orang saleh, padahal aku bukan orang saleh, berdosa kok. Makanya sebagian ulama kalau dikasih orang malah menangis dia. Ya, jangan aku ini berdosa cuman dikasih orang. Orang menyangka saleh, padahal orang bengak. Yang tahu bengak tidak aku sendirilah. Nah, sama Tuhan, sama Allah. Naik haji dulu, aku dihajikan, ya dikasih duit. Aku bilang kalau ngasih duit karena aku dianggap orang saleh, jangan, ya. Ini insya Allah doakan mudah-mudahan saya naik haji tahun ini. Terlambat kemarin daftar. Aku ke Banjar dulu. Pengantin tuh aku berduit 7 juta. Setelah anak-anakku kuliah sudah semua 7 juta cuma aku berduit. Mengirimi anak berempat. Kuliah berempat. Kadang aku pernah 6.000 cuman aku meninggal. Bisa makan, beli nasi bungkus. Dari itu aku udah tahu lagi aku di mana lagi duit dapat. Tapi ada lah terus ya. Nah, hendak pengantin berduit tok 7 juta. Nah, ini bawa yang ini nih, makanya aku pergi pulang insyaallah. Bawa istri yang ini, ya kan ini kan hendak pengantin, aku kada pernah melihat dia pun kada pernah melihat aku, tahu gimana. Tapi bagus, aku hendak ngasih anak, ngasih cucu, kada melarang dia. Ada juga yang bisa melarang toh, kada boleh. Saya kalau anak cucu bertujuh. Kalau 10 sehari 1 orang 70. Anak yang masih dengan saya 50 sudah 120 ya. 110 120. Kalau aku dikasih orang 100 masih tekor aku 20. Tapi neneknya ini enggak ada. Beda marah dia. Ya, ada no pemarahan dia bisa ngasih anak, dia bisa ngasih cucu. Lalu kedua ini muncul lagi. Kalau rumah anak kedua ini muncul, sebab kadang ngasih apa-apa. Maka cucu, Nini datang, kata dia kalau Nini datang.
Nah, ngapa oleh-olehnya mesti ada oleh-olehnya. Kasih duit ya sudah, kasih oleh-oleh. Mudah-mudahan lah sampai panjang umur. Ini tadi ada yang sama-sama Ustadz nih. Kita sama-sama nih kata dia naik haji serempak. Iyalah mudahan kalinya ninggal dia. Nah ini tadi busut tuh nih di mana? Nah, dari Teluk Nilal. Ya. Busuk orang rumah tuh. Adik mamanya paling bungsu. Itu berangkat tahun ini aturannya. Nah, parak sudah ada tahun ini berangkat, meninggal dia. Ya, jadi tahu bininya pergi juga. Wakila dan dikatakan orang pihi pada mencela banyak makan. Pihi aifi dhammika seratil akli, dikatakan orang pada mencela banyak makan. Wakila fi, dikatakan orang pada mencela banyak makan. Fa'arun summa arun summa arun. Harun celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Asal artinya tuh hina. Syaqaul mar'i, celakanya seseorang. Min ajli ta'ami, dikarenakan banyak makan. Banyak makan menyebabkan banyak syahwat. Kalau banyak makan banyak syahwat. Syahwat tuh keinginan, ya, yang membawa banyak syahwat tuh kepada mengerjakan maksiat. Jadi kalau banyak makan itu bisa nanti membawa kepada maksiat. Jangan berlebih-lebihan makan, kadang-kadang aja, jangan kekenyangan, ya. Nah, sebab kekenyangan makan itu bisa membuat maksiat. Cara mengurangi makan itu sehari dikurangi segenggam. Umpama 50 genggam makan umpama. Nah, hari ini dikurangi segenggam, besok dikurangi segenggam, jadi 49 dan 48. Itu ngurangi kada sekaligus, ya. Ada yang kegemukan, ya, kada bisa anak orang tadi karena kegemukan, gemuk lalu tertutup. Pintu rahim tertutup karena gemuk. Jadi orang ada datang, itu di dalam kitab Ihya tuh. Datang mengadukan istrinya kada mau hamil. Ya, jadi tuan guru ini tadi tahu istrinya nih gemuk. Kata tuan guru, bilangkan sama istri kau bulan anu
ya tanggal anu bulan anu istri kau akan meninggal, akan mati. Kabarkannya lah sama Nambini lalu kada tapi hendak makan lagi. Karena kada tapi hendak makan lalu berurus sampai tanggalnya datang. Tuan Guru, istri saya tak ada meninggal, padahal sudah sampai tanggalnya, ya bulannya udah sampai. Siapa tahu kata Tuan Guru orang meninggal. Aku bilang supaya dia cuman jangan banyak makan, jadi kurus. Pulanglah kau. Nanti insya Allah akan hamil istrimu. Ya pulang dia. Tapi beguyur lah. Jangan pulang aja. Setelah itu memang hamil. Tadi kegemukan tertutup, nang itunya tuh pintunya tertutup. Serot. Tertutup. Kada bisa masuk dia. Itu. Ya. Jadi kalau jadi Tuan Guru harus banyak tahu macam-macam. Ya baca kitab ya. Tadi pagi-pagi, kata orang rumah aku pagi-pagi ini sudah nyatok. Gedur-gedur. Ya. Macam beguyangan rumah. Aku udah ada di rumah. Sekali orang rumah aku pasar, sekali datang orang. Ada Pak Habar bilang, kata dia, aku nih sakit mah kata dia. Hendak bawa obat. Aku bilang, kalau hendak bawa obat mah tuh Pak dokter, jangan dengan aku. Ya, lain jurusannya. Budak sebelah nih kata dia, bilang kan bisa lah tuh kata dia. Budak mana tahu bilang budak tuh udah pernah tahu dia. Kalau kada ampere mungkin bisa. Kada ampere mungkin bisa, mungkin. Apa ya panjang lagi apa ceritanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala satun yubghiduhumullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sabbitna al-haqqi bima naqulu wa sabbitna al-haqqi bima naqulu wa sabbitna al-haqqi bima naqulu. Allahumma hafizna min dzikri bismillah. Allahumma waffir hadana min al-aqli wa fir hadana min al-yaqin wa fir hadana min al-iman. Allahumma arina min ad-dunya ma ra'u salihan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil